Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hiltis, gimana kabarnya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, ngobrol asik dan sehat kembali menjumpai sahabat Hiltis semuanya. Nah, sahabat Hiltis, bulan September ini sudah mulai tiba ya, dan biasanya di bulan September ini akan ada musim hujan. Nah, di bulan September pula biasanya sumber penyakit yang perlu diwaspadai adalah yaitu DBD atau demam berdarah dengue. Di Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi perhatian khusus karena tingginya angka DBD di Kabupaten Probolinggo. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kesehatan setempat yaitu dengan melakukan kegiatan vaksinasi DBD. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai vaksinasi DBD ini, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Nina Kartika MMkes. Beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat dan bugar itu biar dok ya. Alhamdulillah. Cerah banget dokter Nina ini. Ya dokter, informasinya pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui dinas terkait ini akan melaksanakan vaksinasi DBD. Dan ini kayaknya baru kali pertama dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Betul begitu dokter? Betul. Sebenarnya kenapa dokter kemudian akan dilakukan vaksinasi DBD ini? Ya, seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan Mbak ya, untuk kasus demam berdarah tahun ini memang meningkat sangat tinggi ya, bahkan mungkin 3 kali lipat dari tahun kemarin. Nah, pencegahan sudah kita lakukan ya beberapa, yaitu melakukan PSN 3M+, ya kemudian ada program-program dari Dinas Kesehatan juga, antara lain Kema Cantik, kemudian gerakan bersama Tebas Jentik itu Kema Cantik, kemudian ada BUS PSN ya, bersama untuk sinergi pemberantasan sarang nyamuk ya. Jadi sudah ada beberapa upaya yang kita upayakan untuk menanggulangi demam berdarah ini. Nah, ada alternatif pilihan juga, yaitu salah satunya vaksinasi dengan cara vaksinasi demam berdarah ini. Dok, vaksinasi DBD karena kan yang paling umum ini biasanya yang didengar tuh vaksinasi yang baru aja COVID. Nah, sekarang ini ada vaksinasi DBD. Nah, ini apakah peruntukannya untuk semua masyarakat Kabupaten Probolinggo atau mungkin ada prioritas di sini, Dok? Ya, kalau untuk vaksinnya sendiri sebenarnya yang kita pakai ini bisa untuk usia 6 tahun sampai 45 tahun. Tapi karena jumlah yang kita adakan ini terbatas, jadi kita lakukan prioritas seperti itu. Kasus demam berdarah ini kan banyak di usia 1 tahun sampai 14 tahun ya. Nah, untuk melakukan prioritas kita mengambil di usia sekolah dasar seperti itu. Nah, dari usia sekolah dasar kita prioritaskan lagi, yaitu di usia sekitar anak kelas 3 dan kelas 4. Ya, jadi masih masuk di range 6 sampai 45 tahun tadi. Seperti itu kita melakukan prioritasnya, dan kita lakukan di daerah yang angka kasusnya paling tinggi. Di mana itu, Dok? Yaitu di Kecamatan Paiton. Jadi ini untuk saat ini itu dikhususkan untuk warga di Kecamatan Paiton terlebih dahulu ya, Dok ya. Gitu. Nah, Dok, apa dampaknya ketika masyarakat ini sudah mendapatkan vaksinasi DBD ini? Apakah sudah tidak mungkin lagi kena, Dok, atau mungkin bisa kena tapi mungkin ini dampaknya ringan gitu? Ya betul. Jadi vaksin ini terutama adalah untuk mencegah penyakit demam berdarah ini menjadi lebih parah. Jadi dengan diberi vaksin demam berdarah itu merangsang imunitas untuk mengenal virus tersebut suatu saat bila terserang, sehingga pertahanan tubuhnya menjadi lebih cepat timbul. Seperti itu. Jadi tidak sampai ada di kondisi gawat gitu. Betul, ya, Dok ya. Iya. Tapi bukan berarti kebal gitu, Dok ya. Tidak 100% memang. Oke, gitu. Nah, untuk pemberian
vaksinasi demam berdarah ini disampaikan bahwa setelah dosis kedua memberikan kekebalan 80% sampai sekitar 4,5 tahun kemudian. Dok, kapan kira-kira mulai akan dilakukan atau digelar untuk vaksinasi DBD ini sendiri? Vaksinasi ini akan dilakukan launching nanti tanggal 14 September ya. Di mana, oleh Dok? Di PJB di Paiton ya, akan di-launching oleh Bapak PJ Bupati. Dok, informasinya vaksinasi DBD ini nggak murah juga ya dok ya, tapi untuk khusus yang dilakukan oleh pemerintah ini gratis ya dok ya? Betul, ya memang vaksin ini memang belum menjadi program nasional ya, masih Kabupaten Probolinggo mengupayakan untuk 1.120 anak. 100, berarti nanti jumlahnya dosisnya itu ada berapa dok? Jadi dikalikan 2. Dikalikan 2. Ya, jadi untuk anak sejumlah 1.120. Kemudian anak-anak ini akan mendapatkan 2 kali suntikan dengan interval 3 bulan. Jadi kalau kita berikan di bulan September, maka dosis keduanya nanti akan di bulan Desember. Ada efek samping nggak sih dok ketika mungkin nanti sudah diberikan vaksinasi DBD ini? Jadi masyarakat ini biar tidak terlalu khawatir juga dan biar tidak ada penolakan juga dari masyarakat. Ya, seperti vaksin-vaksin yang lain, vaksin ini aman ya. Kemudian sudah diuji klinis juga. Kalau untuk efek samping itu minimal sekali ya. Jadi biasanya ya hangat aja atau bahkan tidak sama sekali, atau di lokasi suntikan biasanya ada nyeri sedikit atau seperti biasalah kalau habis disuntik itu kan ada efek sedikit rasa sakit di area ya yang disuntik. Tetap tangan ya dok ya? Betul. Oh begitu, saya kira beda dengan vaksinasi pada umumnya. Betul. Ternyata masih sama dan efek sampingnya itu ringan bahkan tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih justru lebih senang ya ketika mendapatkan vaksinasi DBD ini karena ketika nanti musim DBD ini mungkin kekebalan tubuhnya akan meningkat dan reaksinya ketika kena itu tidak sampai gawat gitu. Dok, rencananya ada nggak rencana dari Dinas Kesehatan sendiri kemudian untuk mencanangkan vaksinasi ini ke masyarakat yang lebih luas lagi dok? Jadi jangkauannya bukan hanya masyarakat di satu kecamatan saja. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Iya, karena kita juga harus jangan lupa vaksinasi ini alternatif ya, pilihan. Yang lain, upaya yang lain untuk pencegahan kasus demam berdarah ini juga harus tetap dilakukan, yaitu jangan lupa tadi pemberantasan sarang nyamuk itu juga perlu, karena kalau tidak beriringan ya, ya akhirnya nggak bisa optimal ya. Jadi harus beriringan. Pilihan-pilihan pencegahan kasus ini harus diambil semua. Jadi misalnya yang pertama menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau sudah musim hujan dan sebagainya itu jaga daya tahan tubuh dengan kita, apa? Dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, kalau memungkinkan tambahan vitamin, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sakit jangan lupa cepat ditangani, ya. Penanganan pertama, ya. Yang kedua kalau ternyata penanganan pertama di rumah, kalau biasanya kalau ibu-ibu itu memberikan obat panas yang ada di rumah, ternyata kok tidak ada perbaikan, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit atau berobat ke dokter. Jangan dianggap remeh ya dok. Remeh. Apalagi nanti kalau pada saat musim-musim hujan mulai tiba. Nah, itu juga akan banyak membentuk sarang-sarang nyamuk ya, tempat nyamuk berkembang biak. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi yang kedua adalah pencegahannya melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Itu juga harus perlu PSN 3M+, 1 minggu 1 kali, itu wajib dan harus dilakukan terus-menerus. Kemudian yang ketiga tadi itu kalau ada virusnya menyerang ke tubuh kita, vaksinasi demam berdarah. Jadi itu semua upaya-upaya harus kita kerjakan bersama-sama supaya hasilnya juga optimal. Kasusnya menjadi menurun, kemudian kalaupun ada kasus tidak menjadi fatal menyebabkan kematian. Iya betul.
Jadi upaya vaksinasi DBD ini sendiri bukan solusi utama ya dok ya. Yang paling utama tadi sudah disampaikan oleh dokter Nina bahwasanya PSN-nya itu harus benar-benar digalakkan ya gitu ya. Kemudian tadi 3M plusnya. Kemudian apa tadi dok? Menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Segera gitu. berobat bila kita mengalami sakit gejala, ya, demam gitu ya. Gitu ya. Jangan dianggap remeh setiap kondisi badan kita yang mulai tidak baik-baik saja. Dokter Nina, ini kan vaksinasi DBD ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang khusus untuk masyarakat Kecamatan Paiton. Nah, apabila dok masyarakat lainnya ingin mengakses atau ingin mendapatkan vaksinasi DBD ini, bisa nggak dok melalui berbagai mungkin di pusat kesehatan atau di layanan kesehatan lainnya? Selain bisa didapatkan. Sebenarnya sudah ada ya di rumah sakit itu sudah ada, hanya memang berbayar, masih mandiri. Iya. Mahal nggak sih dok? Ya, lumayan mahal. Berapa kira-kira dok? Jadi masyarakat barangkali juga penasaran dan barangkali juga mau membentengi dirinya dengan vaksin itu tadi. Kisarannya kalau mungkin sekitar 500-600 ribu ya satu gitu kali ya satu kali vaksin kalau di luar kali ya. Vaksin. Berarti kalau 2 kali dosis ya sekitar 1 juta lebih. 1 juta ya. Iya. Bersyukur nih masyarakat Paiton akhirnya mendapatkan vaksinasi DBD yang harganya itu tidak murah gitu. Iya. Lalu dokter setelah nanti vaksinasi ini akan mulai launching ya pada hari Sabtu ya. Iya. Itu nanti 1000 berapa itu? 1120 anak. 1120 anak itu dalam 1 hari. Kita melihat kondisi ya. Apa dibagi waktunya? Kita melihat kondisi. Jadi dibagi waktunya karena di satu tempat itu dokter, buatan? Di satu tempat enggak, di tiap sekolah. Oh, di tiap sekolah. Ini kan sasarannya anak sekolah kelas 3, kelas 4. Jadi di masing-masing sekolah pelaksanaannya. Jadi jadwalnya kita sesuaikan dengan anak-anak itu kan ada hari libur ya, ada yang liburnya Jumat, ada yang liburnya Sabtu gitu. Jadi kita sesuaikan dengan hari masuknya mereka, kemudian kita sesuaikan juga dengan jumlah petugas yang ada. Jadi bisa sekitar 1 mingguan mungkin kita bisa lihat nanti apakah sasaran yang kita vaksin itu bisa semua terlayani. Ada beberapa mungkin sakit atau bepergian, itu kan perlu kita tunggu juga. Misalnya ada batuk pilek atau panas, pada saat itu kita tunggu mereka sembuh, baru kemudian kita ulang lagi untuk datang ke sekolahnya melakukan vaksinasi kembali, seperti itu. Begitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nih ya, mungkin bagi orang tua yang nanti anaknya akan dilakukan vaksinasi DBD, aman kok Pak, Bu, untuk kesehatan si kecil ya dokter. Betul. Ya. Dokter, untuk ini tahun 2024 ini kan kurang lebih sisa 4 atau 3 bulan ya. Dalam pelaksanaannya ini rencana apa yang kemudian akan dilakukan bidang P2P khususnya untuk menanggulangi DBD ini dokter? Iya, untuk menanggulangi DBD selain tadi vaksinasi ya, tentunya menjelang ini musim hujan. Jadi periode penyakit demam berdarah ini biasanya akan meningkat di awal tahun dan di akhir tahun. Jadi sepanjang Januari sampai April kemarin tuh sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kemudian di bulan Agustus, September ini menurun sudah. Ya karena tapi ada angkanya untuk sekarang dok, sudah ada, menurun ya? Ya berapa menurun, dok? Sekitar 70 sekian ya dari sudah kecil ya. Sudah kecil. Kalau yang di awal tahun itu sekitar bisa sampai 300 ya, 200, 300 seperti itu. Nah di September ini sudah turun sekitar Agustus, sekitar 70-an sudah ya. Nah tetapi kita harus waspada, nanti begitu masuk musim hujan lagi, nah akan ada tampungan-tampungan air bersih, air hujan itu baik di lingkungan sekitar, di halaman atau di pekarangan yang lebih luas atau di sawah dan lain sebagainya, itu yang ada tampungan-tampungan air bersih. Nah itu bisa menjadi perindukan nyamuk demam berdarah. Nah itu pada saat itu bisa saja kasusnya naik lagi. Jadi makanya polanya itu di awal dan di akhir tahun biasanya meningkat. Nah untuk mengatasi itu
kita Dinas Kesehatan untuk di akhir tahun menjelang musim hujan ini ya akan menggiatkan untuk PSN-nya. Itu. Jadi untuk gerakan-gerakan yang sudah itu kita akan giatkan kembali untuk dimonitoring. Ya, tadi itu ada Gema Cantik, bus PSN, macam-macam tadi itu. Baik, Dok. Saya lupa tadi belum sempat nanya juga jenis vaksinnya itu apa, Dok? Kalau yang khusus DBD itu ada namanya? Ada. Ini memang vaksin yang di Indonesia itu yang beredar ada 2. Jadi kita pilih yang satu ini Denga ya. Itu untuk 2 dosis. 2 dosis ya. Jadi nanti bulan September diberikan dosis pertama, dosis keduanya akan diberikan di bulan Desember gitu. Ya. Selanjutnya ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin pengarahan khususnya untuk masyarakat, Dok, di luar sana, khususnya untuk vaksinasi ini sendiri dan kemudian untuk menjelang musim hujan juga. Ya. Gitu. Jadi mungkin saya himbau ya, virus demam berdarah ini ada 4 tipe ya, tipe 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau sudah pernah kena demam berdarah itu bukan berarti tidak bisa kena lagi. Nah, karena ada 4 macam tadi, mungkin kena yang tipe 1, besoknya kena tipe 2. Besoknya lagi mungkin waktu kena lagi tipenya yang lain. Nah, jadi kalau sudah pernah kena ya tetap harus hati-hati untuk pencegahan demam berdarah tadi itu. Nah, di vaksin ini tadi strainnya sudah ada 4 tipe tadi itu untuk mencegah 4 macam strain virus demam berdarah tadi. Ya, itu juga menjadi untuk himbauan untuk masyarakat. Jadi kalau sudah pernah kena berarti lingkungannya itu kan berarti ada banyak perindukan nyamuk ya. Jadi harus waspada, harus segera melakukan gerakan PSN serentak. Jadi tidak hanya di satu rumah saja, tapi di lingkungan rumah tersebut harus melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau dulu tahun kemarin kena, tahun ini kena, tahun depan jangan sampai kena lagi. Jangan jadi langganan ya, Dok ya. Iya. Seperti itu. Baik. Dokter Nina, sukses untuk nanti launching vaksinasi DBD-nya ya, Dok ya. Terima Semoga kasih. memang upaya ini berhasil dan bisa menanggulangi kasus DBD khususnya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya, Dokter. Ya pemirsa, itu tadi podcast kami bersama dengan Dokter Nina. Semoga upaya vaksinasi ini benar-benar berhasil menanggulangi kasus DBD yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan khusus untuk orang tua jangan khawatir ya bila nanti putra-putrinya diberikan vaksinasi DBD. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwasannya efek samping dari pelaksanaan vaksin ini tidak ada apa-apa atau bahkan ringan lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, sekian podcast kita pada edisi kali ini. Saya Amelia Subandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Ngobras selanjutnya.